Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Febi Alicia Febrianti dari kelas 5G, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Kealamiahan Dasar dengan materi sumber daya alam dan pengelolaannya. Di sini saya mengambil satu provinsi, yaitu Nusa Tenggara Barat, terkhususnya di daerah Pulau Sumbawa. Nah, seperti yang kita ketahui, di Nusa Tenggara Barat itu sendiri banyak terdapat sumber daya alam, seperti di bidang pariwisata, di bidang perkebunan, di bidang kelautan, di bidang pertambangan maupun penggalian. Nah, di sini saya akan membahas tentang pertambangan, di mana di Sumbawa itu menghasilkan 3 jenis pertambangan, yaitu ada emas, perak, maupun mangan. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai eksplorasi mangan di Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, pada pendahuluan, secara geologi, daerah ini masih mempunyai potensi terdapatnya mineral logam dan mineral-mineral lainnya. Bantuan vulkanik dan bantuan terobosan sebagai pembawa mineral logam yang merupakan bantuan utama di daerah ini mempunyai prospek terdapatnya endapan mineral logam. Maksud dilakukannya eksplorasi mangan di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah untuk mengidentifikasi indikasi cebakan biji mangan secara akurat dan mempelajari kondisi geologi serta tipe cebakan tersebut. Nah, untuk tujuannya sendiri yaitu untuk mengetahui sebaran biji secara horizontal maupun vertikal, sehingga kita bisa mengetahui potensi sumber daya alam dan sumber daya hipotetiknya. Nah, kegiatan eksplorasi mangan ini terletak di Sumbawa Besar, tepatnya di daerah Olatmaja, Kabupaten Sumbawa. Metode penyelidikan yang digunakan dalam eksplorasi endapan mangan ini meliputi yang pertama yaitu kegiatan penyelidikan lapangan. Artinya kita secara langsung terjun ke lapangan untuk meninjau hasil dari mangan yang ada di Sumbawa ini. Kemudian yang kedua yaitu analisis laboratorium, di mana kita bisa mendapatkan seberapa banyak dari mangan dan endapan yang dihasilkan dari bukit yang ada di Sumbawa. Kemudian pada selanjutnya yaitu teman-teman bisa lihat di sana ada gambar peta yaitu Pulau Sumbawa. Geologi daerah Sumbawa disusun oleh terbentuknya batuan gunung api tersier yang bersifat andesit dengan sisipan tuf pasiran, tuf batu apung, dan batu pasir tufan. Satuan breksi tuf ini menjemari dengan batuan sedimen, yaitu satuan batu gamping. Kemudian diterobos oleh bantuan terobosan yang terdiri dari andesit, basal, dasit, dan bantuan yang tak teruraikan. Kemudian slide selanjutnya yaitu ada hasil penyelidikan. Yang pertama yaitu daerah Olatmaja. Nah, di daerah Olatmaja ini terdapat batuan yang terdiri dari satuan batuan bereaksi gunung api, satuan batuan tufa dan bereaksi tufa, satuan batuan tufa gampingan, satuan batuan batu gamping, satuan batuan andesit, dan satuan batuan diorit dan aluvial. Kemudian yang kedua yaitu mineralisasi mangan di Olat Baramayung. Mineralisasi mangan di Olat Baramayung terdapat pada punggungan Bukit Olat Baramayung pada ketinggian 175 meter DPL dengan luas kurang lebih 25 kali 100 meter persegi. Nah, endapan mangan ini dijumpai di lapisan satuan batuan sedimen tufa gampingan yang diduga terdiri dari mineral manganit dengan sifat berwarna abu-abu hingga berwarna hitam, berbutir halus hingga kasar, kemudian teksturnya masif, kadang-kadang membentuk kristal dengan kilap logam.
Nah, berdasarkan hasil pengamatan dan hasil laboratorium, terdapat sebanyak 735.553 ton mangan di Bukit Olat Baramayung. Kemudian yang ketiga yaitu mineralisasi gosan di Sungai Pasar Lereng Barat, Bukit Olat Maja. Mineralisasi yang terdapat di Sungai Pasar kemungkinan berupa gosan yang mengandung oksida besi manganes. Pada daerah ini terindikasi adanya dua sesar yang diduga sangat berperan dalam pembentukan mineralisasi gosan pada daerah ini. Selain itu juga adanya intrusi diorit maupun andesit yang bekerja di daerah penyelidikan ini diduga berpengaruh terjadinya pembentukan mineral. Oksida besi manganes yang berupa bongkah-bongkah ini diduga terbentuk akibat proses pelapukan atau oksidasi. Nah, berdasarkan mineralisasi, gosan dibuat 1 buah parit uji dan 4 sumur uji dihasilkan sebanyak 37.500 ton endapan aluvial gosal. Nah, sedangkan untuk pengelolaan mangan ini sendiri sebanyak 90% dari seluruh mangan yang ada di dunia, terutama di Sumbawa, digunakan dalam industri baja seperti regen untuk mereduksi oksigen dan sulfur. Mineral juga digunakan pada produksi baterai sel kering dan produksi kalium, serta senyawa-senyawa lainnya. Mangan juga bisa berfungsi sebagai pengering untuk minyak rami, untuk tekstil, untuk pewarna, maupun pembuatan pupuk. Nah, prospek market mangan sangat bergantung pada industri baja dunia. Saat ini 90% produksi mangan masih dikonsumsi industri baja dan untuk keperluan ini biasanya digunakan campuran besi mangan, yaitu feromangan. Feromangan diproduksi dengan mereduksi campuran besi dan oksida mangan dengan karbon. Mangan ini sangat penting untuk produksi besi dan baja, karena mangan ini digunakan dalam paduan baja untuk meningkatkan karakteristik kekerasan dan ketahanan. Mangan digunakan agar kaca tidak berwarna dan membuat kaca berwarna ungu. Nah, mangan dioksida juga digunakan sebagai katalis. Selain itu juga mangan digunakan dalam industri elektronik, di mana mangan dioksida baik alam atau sintesis yang digunakan untuk menghasilkan senyawa mangan yang memiliki tahanan listrik yang tinggi. Nah, mangan merupakan salah satu mineral yang digunakan oleh beberapa orang untuk membantu mencegah keropos tulang dan mengurangi gejala yang mengganggu terkait dengan sindrom pramenstruasi atau yang sering kita kenal yaitu dengan PMS. Nah, pada slide ini teman-teman bisa lihat ada 3 gambar, yaitu ada gambar dari hasil pertambangan yang di Sumbawa, yaitu mangan, kemudian ada gambar peleburan dari mangan tersebut, dan kemudian ada gambar Bukit Olat Maja. Berdasarkan hasil penyelidikan mineralisasi biji mangan di Kabupaten Sumbawa, yaitu daerah Olat Maja, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Mineralisasi logam di daerah Olat Maja, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, ditemukan 2 lokasi, yaitu mineralisasi mangan tipe sedimenter yang terletak di Bukit Olat Baramayung dan mineralisasi berupa endapan deluvial yang mengandung oksida besi manganes yang terletak di hulu Sungai Pasar, lereng Bukit Olat Maja. Demikian penyampaian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.